rumah, ruang berhikmah. Dan spesial sekali buat pemirsa Sriwijaya TV. Jadi kita sekarang berada di Grand Malaka Ethical Hotel bersama Majelis Pagi Berbagi Indonesia dan masih dengan Habib Mahdi Muhammad Syahab yang akan membahas tentang kemuliaan para ulama ya Habib ya. Mungkin Habib bisa silakan dilanjutkan kembali untuk materinya. Para ulama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, dan kehilangan mereka adalah merupakan kekurangan bagi umat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi, Innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakinallaha yaqbidul ilma biqabdil ulama. Sesungguhnya Allah tidak mengangkat ilmu itu sekonyong-konyong dari atas permukaan bumi ini, tapi Allah mengangkat ilmu tersebut satu persatu dengan mewafatkan para ulamanya, sampai jika nanti tidak tersisa lagi para ulama, para manusia akan mengambil orang-orang yang jahil untuk menjadi para pemimpin mereka. Ittakhadhan nas ru'usan juhalan fa'aftu bighairi ilmin fadallu fa'adallu. Maka kemudian orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh berbicara tentang masalah agama, mereka berfatwa tentang masalah agama dengan tanpa didasari ilmu, dia sesat dan kemudian menyesatkan orang lain. Ini kondisi yang sudah disampaikan oleh Nabi SAW menjelang keberadaan akhir zaman. Kita saksikan sekarang satu persatu ulama-ulama kita wafat, dan ketika mereka wafat, ilmunya pun ikut terkubur bersama tatkala mereka dimasukkan ke dalam kuburnya. Salah satu contoh kecil, karena sekarang yang hadir misalnya banyak para penghafal Al-Quran dari rumah-rumah Al-Quran. Dulu setiap Al-Quran itu para ulama yang menghafalkan Al-Quran juga menguasai ilmu qiraat Al-Quran. Ada qiraat sab'ah, ada qiraat asyrah, ada qiraat arba'at asyar dan lain-lain sebagainya. Tapi sekarang para ulama tersebut hilang satu persatu. Mudah-mudahan insyaallah Allah munculkan kembali dari keberadaan rumah-rumah tahfidz yang ada setelah selesai mereka menghafalkan Al-Quran. Kemudian mereka mempelajari ilmu-ilmu tersebut yang sudah mulai hilang. Ilmu yang sudah banyak mulai hilang ini harus kembali kita gali dan kita hidupkan. Apa hikmahnya, apa manfaatnya? Salah satunya agar Allah menunda datangnya hari kiamat. Kalau ilmu tersebut masih ada, insya Allah kiamatnya juga tambah mundur, tambah jauh. Tapi kalau ilmunya sudah semakin hilang, pertanda bahwa kiamat sudah semakin dekat. Kemudian ilmu falak misalnya, ilmu yang mempelajari bagaimana cara menentukan waktu, tentang masuknya waktu, masuknya bulan, masuknya Ramadan, itu hanya dipahami oleh ulama ilmu falak tanpa mereka butuh dengan teknologi. Mereka bisa menentukan kapan datangnya Ramadan. Nah, ada pertikaian zaman dulu. Kapan datangnya Idul Fitri, kapan masuknya waktu salat, hanya dengan sebatang lidi para ulama bisa menentukan hal tersebut. Dulu di beberapa masjid di kota Palembang ini ada jam yang hanya berpatok kepada matahari. Kapan mataharinya sampai pada titik tersebut, masuk waktu zuhur. Kemudian mereka bisa menentukan jam berapa waktu asar, jam berapa waktu maghrib, isya, subuh, sampai sekian hari ke depan. Bahkan mereka bisa menentukan dengan ilmunya bisa menentukan apakah hari ini hujan atau tidak hujan, apakah masuk waktu ini sudah masuk musim penghujan atau musim kemarau. Subhanallah, ini dengan ilmu, bukan dengan ramalan, bukan. Kalau sekarang kan kita semua masih bicara ramalan cuaca. Kalau mereka orang-orang para ulama tersebut nggak bicara ramalan, mereka diberikan oleh Allah ilmu yang sekarang sudah mulai hilang. Masih banyak cabang ilmu falak itu saja, kalau yang kita pernah dengar lebih dari 35 cabang ilmu falak. 35 cabang ilmu falak. Sekarang yang menguasai satu cabang saja, satu cabang ilmu falak sulit untuk kita dapati. Di kota kita Palembang, siapa yang bisa menentukan arah kiblat? Kalau sudah ada masjid mau berdiri, mau menentukan kiblat saja, kita harus bawa dulu seorang ustadz yang memang betul paham. Di sini ada satu atau dua orang ustadz, selebihnya nggak ada yang paham. Padahal ini ilmu yang diwariskan dari dulu. Tapi karena memang kecenderungan kita kurang untuk mempelajari ilmu-ilmu yang seperti itu, akhirnya ilmu ini tergerus dengan zaman. Belum lagi ilmu-ilmu yang lain.
Kan tentunya kalau kita mau sebutkan nggak habis-habisnya ilmu-ilmu tersebut, begitu luas, begitu banyak yang semestinya memang harus kita gali kembali, harus kita hidupkan kembali. Oke Habib, jadi memang lebih banyak lagi ilmu-ilmu supaya bisa digali lagi Habib ya. Baik, langsung saja Bapak Ibu dari Majelis Pagi Berbagi Indonesia, silakan untuk pertanyaannya. Ada yang mau tanyakan untuk tema hari ini, ataupun kalau melenceng sedikit nggak apa-apa kali Habib ya. Ya kalaupun agak melenceng sedikit saja nggak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, dimulai dari Bapak yang sebelah sana ya. Iya. Silakan mungkin berdiri, sebutkan nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Habib Mahdi Muhammad Syahab dan juga kawan-kawan dari Majelis Pagi Berbagi. Dengan senang hati kami ingin mengajukan pertanyaan Habib. Jadi saya pernah dengar dari Syekh Ali Jabir Habib ya, bahwa kita sangat prihatin di Indonesia ini mengenai nasib para ulama ya, para kiai, ustadz, guru ngaji, imam, hafiz ya. Kenapa? Karena sedikit sekali yang peduli dengan mereka ya. Makanya tadi kata Habib diangkatnya ilmu ya, Allah itu mengangkat ilmu itu dengan meninggalnya para alim ulama. Nah di Palembang ini sudah sedikit ya yang kita kenal alim ulama yang benar-benar mapan di bidangnya. Nah itu yang pertama. Yang kedua, ya saya kira ini ulama ini perannya seperti apa Habib? Ya di Islam kan sebetulnya al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Berarti kan tokoh mulia sekali. Ya meninggalnya nabi adalah ulama yang akan memimpin umat ini supaya mereka tidak tersesat. Nah sekarang sudah mengalami distorsi ya, seperti pendangkalan makna ulama itu. Ulama yang hanya istilahnya mengerti soal agama. Nah, di sisi yang lain mereka tidak mengerti soal pemerintahan, tidak mengerti sosial, ekonomi, politik ya. Di Indonesia ini seperti ada pemisahan lagi, ada ulama, ada umaro ya. Kalau dulu ulama sah mereka menjadi umaro, bahkan mereka memimpin ya seperti khalifah. Nah, ini bagaimana kita bisa mewujudkan ini ya? Nah, itu yang saya ingin tanyakan sama Habib. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin rangkumannya pertama, bagaimana saran dari Habib untuk generasi Islam sekarang ini? Terus juga mungkin ulama di era sekarang ini harus yang seperti apa kali Habib? Silakan Habib. Baik, ini repot nih kalau sudah ustaz yang ngomongnya sekali nanya borongan bisa untuk 3 kali pengajian baru selesai kita jawab. Tapi insya Allah kita jawab secara umum. Mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Nanti beliau menanyakan bagaimana gerakan seperti organisasi Majelis Pagi Berbagi ini yang luar biasa. Ini memang patut kita apresiasi dan insya Allah bisa dilanjutkan, bisa diteruskan dan bisa menjadi contoh, menjadi pilot project yang dicontoh oleh organisasi-organisasi lain. Memang sedekah itu bisa kemana saja. Tapi Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti membagi sedekah itu bahkan menjadi 5. Sedekah itu dibagi 5 kata Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Wahidatun bi asyrah. Satu sedekah nilainya 10. Wahiya ala sahihil jism, untuk orang yang segar bugar. Kan banyak kita lihat sekarang ada orang yang datang ke rumah misalnya minta sedekah. Anda punya kemampuan kasihnya apa? Satu sedekah nilainya 10. Ada lagi wahidah bitis'ina wahiya alal a'ma wal mubtala, untuk orang-orang yang kena musibah, untuk orang-orang yang tidak bisa melihat, orang-orang buta, ada sedekah itu nilainya 90. Ini Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang ngomong, bukan saya yang ngomong. Jangan nanti disimpulkan ini omongan para ulama. Ini omongan Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan ini ditulis di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Kemudian wahidatun bitis'amiyati wa hiya ala li qarabatil muhtaj. Kemudian nilainya 900 kali lipat
Dia adalah untuk orang-orang dekat, kerabat dekat yang membutuhkan. Kita punya keluarga, dia lebih utama untuk kita berikan. Al-aqrabuna aula bil ma'ruf. Orang dekat lebih utama untuk kita bersedekah dengannya, untuk kita memberikan harta kita. Kadang-kadang ada orang sedekah sama yang jauh lebih dulu. Orang di depan keluarganya sendiri, orang-orang dekatnya sendiri dia abaikan. Nilainya 900 kali lipat bagi orang-orang dekat. Kemudian dikatakan wawahidatun bimi'ati alaf wa hiya 'alal abawain. Orang yang memberikan dan pemberiannya itu bernilai 100.000 kali lipat bagi orang yang memberikan kepada kedua orang tuanya. Dia punya harta, dia bagi sama orang tuanya, dia unjuk orang tuanya dari harta dia, nilainya 100 kali lipat. Dan yang terakhir wahidatun bi 900 alaf wa hiya 'ala 'alimin aw faqihin. Nilainya 900.000 kali lipat. 900.000 kali lipat. Hampir nilainya hampir 1 juta. Untuk siapa? Untuk orang-orang alim, untuk para ulama dan orang-orang yang memahami tentang agama. Kenapa? Karena dengan sedekah kita kepadanya, dengan pemberian kita kepadanya, dia bakal bisa memberikan, menebarkan manfaat yang lebih banyak kepada umat manusia. Dan manfaat tersebut kita dapat pahalanya. Manfaat tersebut kita yang mendapat ganjarannya. Ada ustaz misalnya karena tidak punya kendaraan terpaksa naik ojek. Begitu dia naik ojek, berapa ojeknya? 10.000. Kita bayar 10.000 kali 900.000. Ini kalau bayar ojeknya baik. Apalagi kalau beli motor. Ada anak-anak lagi menghafal Quran. Ya Allah, apa yang dibutuhkan oleh mereka? Oh, mereka ini butuh tempat. Oh, butuh ini. Satu sedekah nilainya 900.000 kali lipat. Loh, kok dagang? Kok pakai nilai hitung-hitungan? Memang hidup ini dagang. Allah ngajak kita dagang. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Mau tak kalian ku ajak dagang? Kenapa? Allah tahu otak kita manusia. Otak kita manusia tidak lepas dari urusan dagang. Hitungannya untung rugi. Kalau loka rugi tak galak. Kalau loka untung semangat. Allah sudah tahu sifat kita manusia. Tak ada orang mau dagang itu rugi. Dan hidup kita ini dagang. Subhanallah, dagang yang satu ini modalnya dari Allah. Dagang yang sudah dijuk umur, dijuk kemampuan, dijuk segala macam, sehingga kita bisa jadi duit. Subhanallah, ini nikmat. Dan sekarang Allah masih ajak lagi kita dagang. Mau tak kalian kutukar dengan sesuatu yang lebih mulia, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan subhanallah, ini satu hal yang luar biasa. Kemudian Allah juga tahu kalau satu sedekah nilainya sekian kali lipat, fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dan setiap satu butir jadi 100. Ini Allah ngajak kita hitung-hitungan. Karena Allah tahu kita ini memang hobi begitu. Insyaallah mudah-mudahan ini bisa memotivasi kita. Jadi kalau besok ada pondok pesantren, ada rumah tahfidz, ada ulama yang perlu kita bantu, ada majelis ta'lim yang perlu kita bantu, tidak usah pakai nganyang-nganyang lagi. Tidak usah pakai nimbang-nimbang lagi. Nilainya 900.000 kali lipat. Nah, kalau mau dibanding-bandingkan, ayo malah aku menunjuk itu baik sedekah sama gitu. Tidak ada bandingannya. Tidak ada bandingan. Al-ma'ala aku sedekah menunjuk itu tidak ada bandingannya. Dan inilah afdalus sadaqah, kata para ulama. Ini sedekah yang paling afdal kepada para penuntut ilmu, kepada para ulama, kepada orang-orang yang membawa tadi kata Ustaz Yayan yang nanti tadi, bukan hanya beliau yang pancingannya tadi. Ulama itu membawa warisan Nabi. Maka tidak ada sedekah yang lebih afdal selain kepada orang-orang yang membawa warisan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tadi yang kedua, ya mungkin yang kedua intinya Habib, mungkin ulama seperti zaman sekarang nih seperti apa. Tapi nanti kita lanjutkan untuk di segmen berikutnya. Tapi mungkin kira-kira kalau presenter sedekahnya berapa, Habib? Itu kita serahkan sama. Oh, serahkan. Memang luar biasa otak manusia nih. Kalau ada lokak laju ya dah, Habib ya. Baiklah, bisa CJTV kita akan lanjutkan kembali masih di rumah Ruang Berhikmah.